kita pas doa, si teman saya malah berdiri sambil gini bang, gini dia, kayak nantang gitu bang. Akhirnya saya, lu ngapain? Kamu ngapain? Sini doa bareng, kata saya. Ya dia nurut. Setelah doa kita lanjut perjalanan. Alhamdulillah sekisaran 10 menit kita sampai bang di tempat lokasi camping tersebut. Itu kita prepare, udah nyampe di tempat, kita bikin tenda dan siap-siap untuk makan kan, masak-masak. Nah setelah selesai, bikin tenda selesai, terus masak-masak juga selesai, akhirnya kita putusin untuk makan bareng di situ Pak. Setelah kita duduk melingkar, kita kan makan. Nah pas kita lagi makan, tiba-tiba bang, angin itu gedenya minta ampun, itu kayak lewat gitu, berat angin bang. Saya kan sampai panik, astagfirullah, oh ini ada apa gitu. Angin gede bang, maaf ya, kayak kalau itu kayak tsunami itu bang, kayak bencana alam ya Allah ya. Saya takutnya hutan pinus yang ada di situ itu takut roboh gitu bang, takut kena teman-teman saya gitu atau kena saya kan sebenarnya ada korban kan. Jadi ya Allah ini gimana. Akhirnya ya udah cepet makannya cepet kata saya. Hanya makan, setelah makan akhirnya kita kumpul, kita neduh di ada tempat kayak rumah-rumahan kecil gitu bang di situ. Setelah neduh saya tanya, kebetulan kan ada anak itu tuh yang tadi saya bilang bang, tadi apa, kata saya, ada apa? Terus kata si indigo tersebut, dia bilang penduduk sini tadi pada datang, kata dia. Loh emang kenapa, kata saya gitu. Dia penasaran bang, kalau kita kan ada apa sih ini rame-rame gitu. Terus ditambah lagi yang tadi kencing tadi bang, yang melanggar tadi, ternyata dia itu punya kodam leluhur, kata teman saya yang indigo tersebut bang. Nah kita cerita, terus gimana ini? Oh ya udah, akhirnya saya tuh inget bang, ada di Cirebon kalau ada angin gede atau bencana alam itu azan bang. Akhirnya saya ingat tersebut, oh iya, kalau di Cirebon kita kalau ada bencana itu azan. Akhirnya saya putusin azan bang di situ, di tengah-tengah hutan camping kita azan di situ karena angin itu bener-bener gede bang. Semua saya panik bang, karena apa, kayak saya inget kayak tsunami gitu bang. Oh ya udahlah, akhirnya saya bilang ke teman-teman, udah ntar saya azan aja biar adat-adat Cirebon soalnya gitu bang. Akhirnya saya datang ke tengah-tengah tenda tadi yang tempat tersebut kan, saya azan. Setelah saya azan bang, akhirnya angin yang segitu gedenya, segitu sampai pohon-pohonku gini bang, kayak hampir doyong-doyong yang gitu, itu berhenti bang, alhamdulillahnya. Setelah itu agak maleman, sekisaran jam berapa ya, jam setengah 11 bang, kita kegiatan di situ, kegiatan kita seneng-seneng. Nah setelah itu nyampe jam setengah 12. Nyampe jam setengah 12 tersebut, kita bikin acara api unggunan. Seperti agenda-agenda di sekolah yang umum tuh bang, kita bikin api unggunan di situ. Nah, setelah itu kita nyalain api unggun bang. Setelah kita nyalain api unggun, si anak yang tadi kencing sembarangan itu tiba-tiba dia berdiri bang,
dia motot gitu bang, sambil bilang ajo kayak baik gitu. Kalau di Indonesia ini tuh jangan banyak gaya gitu. Akhirnya saya tanya sama anak indigo, loh dia kenapa ngomong sendiri kan? Enggak, si kodamnya tuh masuk terus nantangin, karena si kodamnya ngerasa terganggu, terus kayak nantangin gitu, kayak nantangin si penghuni yang ada di nomor tersebut bang. Lalu setelah dia nunjuk gini bang, kalau bahasa Cirebon kan nudingnya, nunjuk ke arah pohon gini. Setelah itu seketika nggak ada apa-apa, dia ngoceh sendiri, dia mental kayak ditendang gitu, dar gitu bang. Mental ya lumayan jauh sih, mental. Abis mental dia langsung berdiri lagi, terus kayak gerakan silat gitu bang, gini. Terus loh itu kenapa gitu? Saya tanya lagi sama anak itu, dia lagi berantem katanya, kodamnya dia tuh berantem sama penduduk yang ada di situ. Waduh kan saya bingung ya, pikiran kacau gara-gara tadi angin gede, ditambah si anak tersebut kodamnya masuk gitu bang. Jadi saya tuh pikirannya udah kacau lah di situ bang. Setelah itu akhirnya dia disadarin sama si anak indigo. Kebetulan anak indigo tersebut bisa gitu untuk menyembuhin orang-orang kerasukan. Setelah disadarin, dia itu disuruh minum air hangat. Setelah itu kita kegiatan. Nah setelah kegiatan, kebetulan jam setengah satu malam, setelah selesai kegiatannya bang, itu kita putusin untuk tidur. Kebetulan tendanya itu kan ada dua bang, tenda kecil yang muat 3 orang sama tenda gede muat 4 orang. Jadi yang di tenda ada 7. Dia benar ada 7. Sisanya saya arahin untuk bermalam di, kebetulan kayak ada di langgar tempat sholat kan. Nah setelah kita istirahat, kita rebahan sambil main HP ke sekisaran jam 2:30. Saya ditepuk-tepuk sama teman saya yang indigo bang. Kang Jal. Saya kan kaget, ada apa gitu. Dia bilang, lihat ke arah kanan. Saya kan lihat, kebetulan langgarnya itu blong gitu bang, nggak ketutup, kanan kirinya tuh masih blong. Akhirnya saya lihat nggak ada apa-apa. Serius. Abang cium bau apa aja? Akang ngecium bau apa? Terus saya akhirnya merasa, kok baunya busuk banget gitu. Kok ada apa gitu kan? Kok baunya busuk, kata saya. Tuh kan, kecium kan? Emang kenapa, kata saya. Maaf ya bang, sini ada, kata temen saya yang indigo, ada kuntilanak cowok gitu. Loh, saya kan kaget bang. Emang ada kuntilanak cowok? Ada bang. Emang kayak gimana, kata saya. Wujudnya mah cowok, keker, bajunya agak lusuh, terus rambutnya panjang bang. Katanya sih agak lusuh katanya. Rambutnya panjang, baunya itu bonor-bonor, bau bangke bang. Akhirnya saya ngomong ke teman saya, udah suruh minggir aja, jangan di sini gitu kan, ganggu kita. Setelah itu teman saya mungkin yang indigo itu nyuruh dia untuk minggir karena dia bisa komunikasi kan, anak indigo dia. Setelah itu suasana kembali kondusif. Menjelang jam 3 pagi hujan pun reda. Setelah itu terdengar dari tenda yang teman-teman saya tidur di situ,
Tiba-tiba geger rame bang di situ. Teman saya tuh teriak gak jelas. Oh, kita kan kaget. Loh, dengar nggak? Iya dengar. Akhirnya teman saya yang sisa yang tidur di langgar ke situ semua bang. Ke situ semua. Ini ada apa? Katanya gitu. Ada apa ini? Terus kata si teman saya, ini si yang kencing tadi tuh bang, masuk lagi kodamnya. Terus saya lihat di tenda, saya buka, dia lagi bersila sambil tangannya gini bang. Terus gini dia gitu kan. Akhirnya saya kan nanya, loh ini siapa? Saya tanya ke Indigo. Ya kodamnya masuk lagi. Terus ketika saya mau ngomong, dia langsung keluar bang, langsung keluar dari tenda. Terus dia kayak gerakan silat lagi, gini lagi. Akhirnya saya kan merasa kasihan dia. Saya suruh si anak ini tadi untuk nyembuhin lagi. Akhirnya setelah itu disembuhin bang, sembuhin lagi sama si anak indigo tersebut. Setelah disembuhin, dia disuruh minum air hangat. Setelah itu dia suruh istirahat. Nah, setelah istirahat, dia kebangunkan. Setelah dia siluman, saya tanya, lu tadi gak jelas, kata saya. Iya aja, badan saya sakit semua, kata dia. Ya iyalah, orang tadi kamu jelalatan terus gitu kan, jelas gitu. Karena setelah itu saya suruh istirahat kembali. Nah, setelah itu saya sama anak indigo yang tadi duduk di luar tenda. Duduk kita ngopi sambil ngerokok kan. Kata teman saya ganjal gitu, yang indigo tadi. Ternyata di sini banyak banget penghuninya gitu. Loh emang iya, kata saya. Saya kan nggak bisa kelihatan ya. Yang kelihatan kan dia. Terus kata dia, iya bang, katanya. Soalnya teman saya tuh begini terus ke atas pohon tuh. Emang lu lihat apa? Emang kamu lihat apa, kata saya. Itu aja ada kayak kuntilanak. Itu terbang-terbang dari pohon ini ke pohon ini. Dari pohon ini ke pohon ini. Nah, akhirnya udahlah biarin lah. Kata saya tuh wis kencoro. Kan kita kata saya kan gitu kalau dalam bahasa Jawanya. Kata Indonesia ya udah biarin. Dia kita gitu. Akhirnya setelah itu menjelang pagi kita putusin untuk prepare jam 6-an bang. Jam 6 pagi kita selesai, kita prepare ya, kita putusin untuk pulang. Setelah kita prepare selesai, kita jalan kaki lagi menuju ke pos. Nah kebetulan di situ sudah ada ranger. Nah, kita itu pirasatnya udah gak enak di situ, jadi ya udahlah, kita mau makannya aja kan, mau makan di situ. Tapi karena pirasatnya sudah gak enak, sudah bimbang gitu bang, akhirnya kita mutusin untuk makannya di masak-masak di pos saja gitu. Akhirnya di situ sudah ada ranger. Ranger bilang, loh udah mau pulang aja, katanya. Iya bang, kata saya. Soalnya di sini banyak kejadian yang aneh gitu kan. Loh emang kejadian apa? Akhirnya udah sini bang, kita sambil masak sambil ngobrol kan. Lah kita masak kita makan bareng tuh, sama rangernya juga makan. Setelah makan saya ngobrol sebentar, sharing-sharing, saya sambil lihat-lihat HP. Tadi kan ada foto-foto kan, sambil ada yang videoin juga gitu. Ini bang, kata saya, ini tadi saya ngecamp di sini, terus ini tempatnya ini. Si rangernya kaget, loh sih, kok kalian ngecamp di situ? Katanya. Lah emang kenapa? Saya kan bilang tadi lurus, ntarnya ada arah petunjuk itu ya, ntar beloknya ke kanan. Oh ke situ ya bang.
kalau di tempat ini, kata si rangernya, ini udah jarang dihuni katanya. Karena di situ benar-benar kejadian yang sebelumnya itu benar-benar mistis banget gitu. Makanya ranger tersebut kaget pas saya liatin di HP itu. Oh ya udah, hari selesai. Akhirnya saya pamitan sama ranger tadi. Hanya saya putusin untuk pulang jam 8 pagi. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan terkait dengan teman kami ini yang bermasalah, bermasalah itu dia bermasalah sih. Apakah memang kodam itu sengaja dia bawa, atau kodam itu memang dia tidak tahu kalau dia punya kodam? Jadi setahu saya nih Kang, ada yang bentuknya itu apa, kayak benda. Ada yang memang di badan itu udah nyatu. Oke, menurut teman saya yang punya kodam, katanya dia itu adalah kodam leluhur. Kodam leluhur yang dimana kodam tersebut itu dulunya panglima perang, Bang. Gitu. Panglima kerajaan kata dia. Akhirnya makanya dia tuh berani gitu. Di tempat manapun dia tuh selalu nantangin. Karena dulunya kodamnya itu kodam panglima perang. Didapat dari ayahnya katanya. Nah, untuk yang menantang itu, menantang, dia itu sebenarnya dalam keadaan sadar atau memang kodamnya yang menantang dari daerah tersebut? Jadi menurut teman saya itu kodamnya, Bang. Kodamnya itu kalau ngerasa terancam itu masuk sendiri dia. Oke. Kalau nggak sadar, bener-bener dia tuh pure dimasukin kodamnya. Pantesan pada saat dia kencing di tegur sama sampean yang dia sekarang dia cuma bilang iya bener, dia cuma bilang gini doang, udah diem gitu. Dan ini bocah. Iya, karena kan saya itu siapa, padahal kan saya di situ tuh penasehatnya mereka gitu, Bang. Nah, untuk yang pertanyaan selanjutnya, kesimpulan yang diambil dari kejadian malam tersebut sampai bagi menurut saya terornya itu lumayan lama ya. Nah, kesimpulan dan pandangan sudut pandang terutama dari indigo ini. Nah, indigo ini pasti punya pandangan. Tolong jelasin dari kesimpulan dari kejadian tersebut menurut kalian itu. Oke, kesimpulannya kalau di tempat yang agak serem atau di tempat yang banyak mistisnya itu selalu minta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa dan selalu waspada dan jangan berkata-kata yang kotor, yang jorok, dan satu lagi, Bang, jangan sampai melanggar pantangan yang ada di daerah tersebut, karena akibatnya mungkin kita alhamdulillah masih selamat, belum tentu yang lain itu bisa selamat juga, Bang. Yang penting hati-hati dan selalu minta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Baik, sekian ya, mungkin segitu saja dari penyampaian Kang Ijal dengan ceritanya yang sangat luar biasa menarik ya. Dari awal sampai akhir saya mendengarkan itu luar biasa, bikin merinding juga ya sobat. Untuk pendapat Kang Ijal tadi saya sungguh-sungguh sangat serius sekali dan mengiyakan, setuju gitu. Bahwasannya dimanapun kita berpijak pada bumi yang tidak bertuan, itu kita harus selalu minta perlindungan kepada Allah SWT supaya kita selalu dilindungi dari kejadian-kejadian yang tidak diharapkan. Nah, semoga kedepannya Kang Ijal bisa memberikan kisah-kisah yang lainnya yang Kang Ijal alami ya. Ada lagi nggak kira-kira Kang? Ada banyak ya. Oke, sangat luar biasa. Itu akan saya nantikan kisah dari Kang Ijal untuk selanjutnya. Dan terima kasih untuk penonton yang selalu
menyimak dari awal sampai akhir. Terima kasih, saya pamit undur diri dari tim Akhir Malam. Semoga kawan-kawan semuanya terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir malam akan menjelang pagi.